Oke, mari kita bedah sebuah perubahan besar dalam perang di Ukraina. Ini bukan lagi soal pertempuran di garis depan loh, tapi soal serangan yang menargetkan langsung mesin uang Rusia. Betul sekali. Udah beberapa minggu ini ada pergeseran strategi yang bisa dibilang mengubah peta konflik. Fokusnya bergeser dari medan perang konvensional jauh ke dalam, ke pusat ekonomi Rusia. Dan tentu saja, Rusia nggak tinggal diam. Kremlin langsung kasih peringatan keras. Dan yang menarik, peringatan ini bukan cuma buat Ukraina, tapi juga buat sekutu-sekutu Eropa mereka. Wah, ini serius. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam. Fase baru perang ini punya bintang utama, yaitu drone-drone jarak jauh. Nah, inilah yang disebut perang asimetris. Ukraina kan secara militer tradisional nggak sebanding sama Rusia. Jadi, mereka pakai cara lain. Mereka memaksimalkan industri drone dalam negeri mereka yang, berkembangnya pesat banget. Dengan drone-drone canggih ini, mereka bisa menyerang target yang lokasinya jauh dari garis depan. Reaksi Rusia? Ini lebih dari sekedar ancaman biasa ke Ukraina. Mereka sampai merilis daftar perusahaan Eropa yang dianggap terlibat dan, ini kutipannya, menyebut mereka sebagai target potensial bagi angkatan bersenjata Rusia. Jadi, perusahaan sipil Eropa sekarang bisa jadi sasaran militer. Ini benar-benar meningkatkan tensi. Nah, ngomong-ngomong soal Eropa, mari kita lihat lebih dekat. Negara mana saja sih yang ada di balik program drone Ukraina ini, dan apa sebetulnya resiko yang mereka hadapi? Coba Anda lihat angka-angkanya. Ini bukan main-main. Jerman, Norwegia, Belanda, mereka menggelontorkan ratusan juta euro untuk mendukung program drone Ukraina. Dari sudut pandang mereka, ini adalah bantuan. Tapi dari kacamata Rusia, ini adalah keterlibatan langsung yang memanaskan situasi. Jadi penting banget untuk kita pahami. Serangan-serangan drone ini bukan asal tembak. Sama sekali bukan. Ini adalah serangan yang diperhitungkan, serangan presisi yang menargetkan satu hal. Industri paling vital yang jadi sumber kehidupan ekonomi Rusia. Dan dampaknya luar biasa. Coba bayangkan ada laporan yang menyebut Rusia bisa kehilangan akses ke 40% potensi keuntungan minyak mereka. 40%! Itu angka yang sangat-sangat besar. Dan ini bukan cuma soal duit yang hilang ya. Ini juga soal kapasitas produksi dan ekspor yang lumpuh. Kemampuan mereka untuk mengekspor sekitar 2 juta barel minyak per hari itu hilang, diambil dari peredaran. Kalau mau lihat contoh konkretnya, lihat ini. Cuma dari satu serangan yang berhasil di fasilitas pelabuhan Primorsk, kerugiannya diperkirakan mencapai 200 juta dolar. Minyak senilai 200 juta dolar hangus jadi asap. Luar biasa. Dan serangan ini gak terpusat di satu titik. Ini adalah kampanye yang terkoordinasi dan menyebar. Dari pelabuhan di Laut Baltik sampai kilang minyak yang jaraknya 1.200 km dari perbatasan Ukraina, ini menunjukkan jangkauan dan perencanaan yang matang. Strategi di baliknya sebenarnya sangat jelas. Dan Presiden Zelensky sendiri sudah mengatakannya. Sederhana, pukul kantong uang Rusia. Kalau sumber dana mereka terganggu, kemampuan mereka untuk terus berperang juga akan melemah. Logis kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya Ukraina, negara yang jelas lebih kecil, bisa melakukan semua ini? Apa rahasianya? Nah, disinilah letak kejeniusan perang asimetris itu. Di satu sisi, ada Ukraina yang industri pertahanannya melesat lebih dari 50 kali lipat. Super inovatif, menciptakan puluhan jenis senjata dan drone baru. Di sisi lain, ada Rusia, negara raksasa dengan wilayah sangat luas, yang ternyata mustahil untuk dilindungi sepenuhnya pakai pertahanan udara biasa. Jadi ini inovasi lincah melawan raksasa yang lamban. Para pengamat militer juga setuju. Mereka bilang Rusia kelihatan kewalahan, belum siap menghadapi serangan drone massal seperti ini. Mereka nggak punya sistem pertahanan yang fleksibel, yang mobile, yang murah, yang bisa disebar untuk menghadang kawanan drone ini. Jadi, apa artinya semua ini? Ini bukan cuma soal Ukraina vs Rusia lagi. Kampanye drone ini bisa jadi penanda sebuah titik balik. Sebuah babak baru bukan cuma untuk perang ini, tapi untuk cara kita memandang perang modern. Kita sedang menyaksikan sebuah evolusi strategi perang tepat di depan mata kita. Targetnya bukan lagi tentara atau tank, tapi infrastruktur ekonomi yang letaknya jauh di belakang. Senjatanya bukan rudal mahal, tapi drone-drone yang diproduksi massal. Dan risikonya tensi geopolitik yang makin tinggi. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apakah ini masa depan perang? Di mana kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya tentara terkuat di medan perang, tapi oleh siapa yang bisa lebih dulu melumpuhkan mesin ekonomi lawannya?